Halo, selamat malam pemirsa. Kembali saya Pucari Saldi kembali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan memperbincangkan mengenai tema bahasan yaitu arah revitalisasi THR dan juga TRS Taman Remaja Surabaya. Dan studio sudah hadir 3 narasumber kami yang akan berbicara panjang mengenai hal tersebut. Sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir Mas Ahmad Salim Assegaf selaku Wakil Ketua Kadin Surabaya. Selamat malam Mas Ahmad. Waalaikumsalam, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Sebenarnya banyak hal yang akan kita tanyakan mengenai bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan di samping beliau sudah menjadi langganan, saya akan sapa terlebih dahulu, sudah hadir Pak Tony selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya. Selamat malam Pak Tony. Malam Mas Pucari. Iya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Sama-sama. Dan tidak ketinggalan yaitu Cak Krisman Hadi selaku Ketua Dewan Kesenian Surabaya sekaligus Sekjen Dewan Kesenian Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat malam Cak. Selamat malam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang bisa berjumpa pada malam hari ini dan kita akan memperbincangkan tema kita. Sekali lagi saya informasikan kepada Anda yaitu arah revitalisasi THR dan juga TRS. Tapi sebelumnya kita simak visualisasi berikut ini. Taman hiburan rakyat sudah jadi ikon yang melekat. Berbagai macam pertunjukan disajikan di sini, mulai dari kesenian ludruk, wayang, musik, hingga penampilan pentas seni pelajar di penghujung tahun ajaran. Keberadaan THR diwarnai juga dengan Taman Remaja Surabaya atau TRS. Di sini, wahana permainan berlimpah untuk bisa dinikmati warga Surabaya dengan harga yang paling terjangkau. THR dan TRS menjadi oase hiburan merakyat yang dinikmati seseorang di masa kecilnya. Ia mengulangi mengunjungi tempat ini di masa remaja dan juga saat dewasa dan berkeluarga. Kawasan ini telah menjadi simbol dan entitas yang tumbuh bersama pertumbuhan masyarakatnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, THR dan TRS seperti sudah menjadi akhir. Deru perubahan zaman mengubahnya seperti kawasan yang dilanda kekeringan. Degup hiburan rakyat dan nafas kesenian meredup hilang seiring habisnya masa sewa lahan. Sejak dilanda pandemi, kabarnya THR, TRS akan direvitalisasi. Jadi kawasan budaya baru dengan fasilitas memadai bagi para seniman. Setelah beberapa tahun berselang, kini malah dikabarkan akan jadi pusat bisnis dan ekonomi. Lantas, apakah THR, TRS masih meraba format masa depan atau malah akan jadi proyek penjaring investasi? Inilah bincang arah revitalisasi THR TRS. Baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan tema bahasan kita pada malam hari ini yaitu arah revitalisasi THR dan juga TRS. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami. Saya mulai terlebih dahulu ke Mas Ahmad ya, terkait mengenai Pemkot menggandeng Kadin Surabaya dalam merevitalisasi, kawasan THR dan juga TRS. Dan ini saya boleh tanya nih, bagaimanakah bentuk kerjasama tersebut? Ya, makasih Mas. Memang kita sekarang semua bahwa banyak mata yang melihat bagaimana ke depan untuk THR dan TRS, terutama TRS gitu kan ya. Dan kami di Kadin Surabaya melalui Ketua Umum kami Mas Ali Afandi, yang kita tahu bahwa beliau muda, energik, beliau langsung menggagas bagaimana Kadin ini kan perkumpulan teman-teman pengusaha. Betul. Dari segala semua sektor, baik skala kecil, skala menengah, baik skala atas juga. Bagaimana Mas Ali Afandi mengkomunikasikan dengan pemerintah Kota Surabaya dan bersinergi dengan pemerintah Kota Surabaya untuk menggagas apa peluang-peluang yang bisa kita buat, yang bisa kita konsepkan untuk TRS. Karena mengingat kalau kita tahu bahwa saya ini kan juga lahir dari Surabaya. Dari Surabaya kita kalau dulu kecil-kecil paling suka tuh mainan ke TRS, gitu, happy banget dan memang penuh euforia sekali gitu kan. Dan sekarang kondisinya perlu ada sentuhan dan perlu ada revitalisasi. Tentu kami menawarkan beberapa poin-poin atau gagasan-gagasan kepada pemerintah Kota Surabaya yang tentu kami sebagai pengusaha tidak hanya serta-merta melihat dari semua sektor investasi.
Dari semua sektor sosial juga kita pertimbangkan, sektor lingkungan juga kita pertimbangkan. Tentunya juga bagaimana kita juga bisa berdampak ke masyarakat. Baik, Mas Ahmad, saya boleh tahu nggak nih, kira-kira satu di antaranya gagasan apa yang sedang disampaikan kepada Pemkot dalam hal ini? Baik, kami ada beberapa gagasan, kurang lebih sekitar 10 gagasan. Yang pasti adalah kami ingin membuat TRS ini sebagai pusat kesenian. Kami juga ingin di TRS ini membuat semacam pusat hiburan, yaitu mungkin kita bikin tempak dan sebagainya. Baik. Sekarang tempak tidak hanya serta merta tempak, tapi perlu ada edukasi dan perlu ada kesenian dan budaya di lokasi tersebut. Baik, menurut Anda pribadi atau opini Anda pribadi, apakah memungkinkan begitu pada saat ada revitalisasi TRS dan juga THR ini bisa menyamai segmentasi dari kota lainnya, contoh seperti Batu maupun Malang? Sangat bisa, sangat bisa. Kita Surabaya ini apa yang nggak ada? Kesenian, kultur, budaya, Surabaya ini tempatnya. Surabaya ini juaranya. Oleh karenanya kami menggagas dengan pemerintah Kota Surabaya, bergandengan tangan pemerintah Kota Surabaya, dan tentunya bergandengan tangan juga dengan masyarakat untuk menciptakan investasi yang bisa berpeluang untuk bagaimana bisa mengedepankan sebagai tempat hiburan, baik hiburan untuk anak-anak, baik hiburan juga tampilkan kesenian, dan juga tentu bagaimana mengedukasi warga Surabaya. Baik, tidak hanya hiburan saja, tapi juga tempat edukasi bagi masyarakat Surabaya. Kira-kira edukasi seperti apa, Mas, harapan Anda secara pribadi? Sekarang banyak tempat-tempat rekreasi yang ada di Jawa Timur ini tidak serta-merta hanya menampilkan tempat rekreasi untuk anak-anak, gitu ya. Nah, kita perlu ada semacam edukasi perkenalan-perkenalan, hal-hal yang terkait dengan teknologi, hal yang terkait dengan pendidikan. Nah, di situ nanti kami akan menggagas dengan pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan peluang yang ada untuk TRS. Yang penting TRS harus betul-betul direvitalisasi dan harus betul-betul jauh-jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Baik, kita beralih ke Pak Tony. Pak Tony, menanggapi permasalahan revitalisasi untuk THR dan juga TRS, tanggapan Anda bagaimana? Ya, kita sih support terhadap apa yang dilakukan dan direncanakan Pemkot. Hanya saja kita ingin sampaikan bahwa revitalisasi terhadap THR dan TRS itu perlu diikuti dengan redefinisi daripada fungsi THR dan TRS secara konkret dan jelas. Yaitu artinya, fungsi yang konkretnya apa? Ya, fungsi konkret itu adalah menyambung spirit ke masa laluan, karena kan THR sebagai satu ikon kota. Baik. Yang kedua sebagai fungsi dia sebagai satu ladang untuk pengembangan pusat kajian dan pengembangan seni budaya di Surabaya. Kemudian yang ketiga, kita pun juga punya mimpi Dewan mendorong pada pemerintah kota dan dengan siapapun mereka nanti akan bekerja sama untuk bisa melihat visi Surabaya ke depan. Surabaya ke depan memiliki ambisi untuk menjadi kota internasional. Kalau memang betul pemerintah kota ingin melakukan revitalisasi, jangan tanggung-tanggung. Maka adalah harus betul-betul bisa mengikuti contoh, ada beberapa opera dunia yang kemudian adalah bisa menampilkan konten yang menarik dan diikuti dengan kemajuan kebudayaan yang bagus. Dan yang tidak kalah penting, bahwa jangan juga meninggalkan visi kota yang kemudian adalah terkait bahwa politik kebudayaan, revitalisasi atau politik pemajuan kebudayaan itu harus dipikirkan. Karena adalah melihat TRS dan THR itu tidak ansih sebagai satu objek yang lalu akan dibidik hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi adalah membangun karakter masyarakat kota, mempertahankan karakter budaya juang. Itu harus melekat di situ gitu. Jadi harapan kami melekat kajiannya lebih kompleks dan komprehensif. Baik, Pak Tony, kalau kita melihat pada saat zaman saya masih kecil begitu, THR-TRS merupakan salah satu, bukan salah satu, tapi satu-satunya begitu di Surabaya, begitu, tempat pusat hiburan begitu. Tapi apakah memungkinkan di era saat ini, digitalisasi dan juga perkembangan zaman, bahkan banyak sekali kota-kota saat ini yang mencoba untuk meningkatkan spirit yang sangat luar biasa terkait mengenai entertainment dan juga hiburan. Kita lihat saja, contoh paling kecil aja, di Surabaya, lebih tepatnya di perbatasan kota Surabaya Sidoarjo, sempat waktu itu ada taman hiburan rakyat dan sebagainya. Surabaya Night apa saya lupa begitu ya. Kemudian saat ini tutup, tidak bisa berlangsung dan sebagainya. Apakah memungkinkan nanti pada saat revitalisasi THR ini bisa menyedot banyak masyarakat itu bisa kembali bernostalgia dan juga melakukan aktivitas yang sama, yaitu menerima hiburan yang menarik? Sangat memungkinkan, dan beberapa ada satu hal yang berbeda. Kalau yang kemarin yang antara Surabaya dengan Sidoarjo kemarin berdiri dan kemudian tutup, itu kan wahana
permainan. Kita melihatnya lebih pada permainan. Dan bicara kita tentang Taman Hiburan Rakyat Surabaya sebagai satu pusat kajian seni dan budaya, itu bukan sebagai warna hiburan saja, tetapi adalah betul-betul mencerminkan bagaimana karakter Surabaya itu terlahir daripada proses kebudayaan. Kita adalah punya budaya merawat anak yang baik, belajar yang baik, berjuang yang baik, kemudian menjadi profesional dan sebagainya, diungkapkan oleh para pelaku-pelaku melalui edukasi bahkan seni budaya, dan kemudian lahir di merepresentasi di THR. Kemudian edukasi disampaikan melalui pendekatan seni, dan itu akhirnya adalah memberikan filosofi kepada masyarakat, paham tentang sebetulnya arti hidup di Surabaya seperti apa gitu. Jadi harapan Anda bisa menjadi ikonik begitu nanti? Pasti. Kalau kemudian tidak seperti itu, untuk apa direvitalisasi gitu kan? Jadi cukup perlu kita pahami, tutupnya THR selama sekian tahun membuat luka elemen-elemen publik yang itu adalah selama ini haus dengan pencerahan-pencerahan yang muncul dari sebuah proses pemajuan kebudayaan atau seni budaya yang selama ini berkembang di Surabaya. Baik, saya beralih ke Cak Krisman. Cak Krisman, menanggapi revitalisasi yang sudah ada THR TRS, tanggapan Anda? Saya kira revitalisasi itu perlu juga ditambahin perspektif, relevansi dan aktualisasi. Nah, kalau ngomong soal THR dan aktualisasi ya. Aktualisasi dan relevansi. Kenapa saya bilang begitu? Karena kan seperti yang dibilang oleh Mas Tony tadi itu, THR dan Taman Remaja itu juga berkaitan dengan memori kolektif sebuah kota, berkaitan dengan ikon sebuah kota. Nah, artinya apa? Berarti perlu ada relevansi yang bisa menangkap semua segmen generasi. Nah, relevansinya apa? Sebab kalau tidak itu hanya akan menjadi wahana nostalgia. Dan wahana nostalgia itu yang ditakutkan ya? Baik. Bukan ditakutkan, tapi itu tidak profitable. Nostalgia itu tidak profitable. Dan apabila tidak profitable hanya soal waktu, pasti kan habis. Gitu. Baik. Jadi perlu, saya kira, saya bersyukur kalau nanti yang menangani itu Kadin, kawan-kawan muda ya, kawan-kawan muda. Apalagi saya lihat Mas Ahmad ini kan. Jadi menyesuaikan zaman begitu Mas Tanda. Jadi kawan-kawan muda itu saya kira lebih punya naluri yang berkaitan dengan hal yang profitable. Nah, kalau kami yang sudah mulai uzur ini, kayaknya kita begitu ya, Cak ya. Baik. Jadi aroma baik. Aroma profitable mereka lebih akrab. Baik. Kalau kita ini aroma nostalgia yang akrab. Baik. Itu yang tadi mau saya tanyakan begitu. Nanti akhirnya akan menjadi ada suatu pergeseran mindset dan sebagainya. Karena untuk bisa mengarahkan ke arah sana, mungkin orang-orang seusia saya atau Mas Ahmad, oke, baik, masuk ke dalamnya ya. Tapi bagi yang mereka Gen Z dan sebagainya, apakah bisa masuk ke dalam ranah sana? Nah, jangan dijawab dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Kita harus break dulu sejenak. Kita harus break pemirsa dan jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Menarik. kolesterol, hipertensi, diabetes, mah lambung, kaki, kebas, dan kesemutan, jangan biarkan dan jangan remehkan. Kami dari Telkom Indonesia Regional 5 mengucapkan selamat Hari Jadi Jawa Pos yang ke-75 tahun. Semoga Jawa Pos semakin maju dan sukses. Jawa Pos maju bersama IDB. Ciptakan peluang, wujudkan harapan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Puco Risaldi, dan saya akan menyambung lagi perbincangan saya dengan Cak Krisman ya, terkait mengenai tadi revitalisasi THR dan juga TRS. Ternyata memang ada beberapa hal tertentu yang menjadi unek-unek Anda secara pribadi. Kalau memang secara nostalgia, memang Anda mampu atau boleh dikatakan memberikan satu konten yang menarik begitu dalam konten yang sudah ada. Tapi perkara terkait mengenai profitable, cuan, bahasa anak muda seperti itu, cuan begitu, sebenarnya diarahkan kepada Mas Ahmad terkait dengan hal tersebut. Tapi Mas Ahmad tadi pada waktu kita break, ternyata ini masalah packaging saja, bisa dikombinasikan keduanya Mas Ahmad ya. Tapi sebenarnya saya mau tanya terlebih dahulu ke Cak Krisman. Terlebih dahulu, bagaimana nih tanggapan Anda kembali menyambung apa yang sudah Anda sampaikan tadi barusan? Ya, jadi kan temanya revitalisasi. Saya melihat bukan hanya revitalisasi, tapi mesti juga ada mindset yang kuat perkara relevansi dan aktualisasi. So kalau tidak, itu tadi saya ulang. Apapun packagingnya, seperti yang terakhir Surabaya Carnival itu akhirnya juga Surabaya Carnival, betul. Berhentikan. Kenapa? Karena tidak profitable. Jadi kalau toh kemudian kita ngomong dengan perkara undang-undang pemajuan kebudayaan, is okay. Tapi tidak boleh itu berhenti di dalam wacana bernostalgia bahwa ludruk, wayang orang tetap harus kita lestarikan. Betul. Tapi kita mesti melihat bahwa itu bukan sekedar nostalgia, harus kemudian di packaging itu benar-benar profitable. Kalau enggak pasti habis. Nah, saya kira mungkin bisa belajar ke Prambanan Dance Festival. Mereka punya acaranya seminggu sekali tiap hari Jumat. Tapi tiketnya udah sold out untuk 3 bulan ke depan. Susah kita dapat tiketnya. Misalnya begitu. Jadi saya kira kalau mau melihat THR itu tetap kita pertahankan sebagai ikon kota. Dan itu memang harus ya. Nah, kawan-kawan muda ini yang saya kira lebih jago. Bisa belajar ke Arjok misalnya. Bagaimana dengan modal 10 miliar. Arjok itu yang sekarang sedang berlangsung, dalam tempo 1 bulan, duit ke Jogja bisa masuk 5T lebih. Misalnya. Itu kawan-kawan muda. Nah, kaitannya dengan THR itu, kenapa itu harus kemudian direvitalisasi dan harus aktual dan harus relevan? Itu kan kaitannya anak-anak kita, itu kan lebih akrab dengan budaya K-pop. Tanya anak-anak kita. Betul. Bagaimana mengarahkan ke budaya kita sendiri begitu ya? Maksud Anda bagaimana mengarahkan budaya kita sendiri ya? Cuma kemasannya harus menjadi menarik begitu. Mas Ahmad, kita berbicara mengenai packagingnya. Menurut Anda pribadi bagaimana? Versi Anda pribadi? Ya, kita kalau memang semangat untuk revitalisasi, saya setuju dengan bapak-bapak ini tadi bahwa memang kita perlu. Bapak beliau. Iya, bapak. Jadi Cak, saya setuju Cak. Agak tua. Iya Cak, siap. Jadi saya setuju Cak dengan bagaimana kita bisa membawa kultur budaya, kekayaan budaya Kota Surabaya. Baik. Kota Surabaya ini banyak penuh sejarah, banyak penuh budaya, dan banyak lahir kesenian yang ada di Surabaya. Akan tapi setuju bahwa memang sekarang dengan adanya zaman, anak-anak muda sekarang, golongan milenial, Gen Z dan sebagainya, lebih ke arah K-pop atau jenis-jenis yang lainnya. Akan tetapi kesenian budaya yang dimiliki oleh kota kita sendiri, itu bukan terlupakan, tapi terlewatkan. Oleh karenanya di TRS ini kami juga pengen bersama-sama bagaimana kami di Kadin sebagai pengusaha itu bisa menampilkan hiburan kepada masyarakat Surabaya, tidak hanya serta-merta membuat permainan atau apa, tapi juga di situ adalah pusat kesenian yang terpadu, yang bagaimana kesenian yang lahir di Kota Surabaya bisa kita packaging dengan semenarik mungkin agar semua golongan bisa merasakan dan bisa menikmati TRS tersebut. Dan saya setuju dengan Cak tadi bahwa memang kita perlu ada kolaborasi antara kami Kadin sebagai pengusaha dengan banyak kalangan. Wabil khusus dengan Caca, bagaimana nanti Cak kita bisa mengkombinasi TRS ini selain bisa menghibur masyarakat dengan apa yang bisa kita tata, tapi juga yang paling penting adalah kita bisa menampilkan, melahirkan dan tidak melewatkan kesenian-kesenian yang terlahir ada di kota. Tapi ini kan merupakan suatu PR yang tidak mudah begitu ya, Mas Ahmad ya, dalam mencoba untuk mengubah mindset dan juga mengenalkan suatu hal yang bukan hal yang baru, tapi hal lama dalam kemasan yang baru begitu ya kepada masyarakat Surabaya lebih tepatnya dalam hal ini ya. Kalau kita berbicara bagi mereka anak Gen Z saja atau kaum yang boleh dikatakan generasi muda saat ini, kalau kita tanya secara random saja, tanya terkait mengenai TRS dan juga THR, mereka tidak ada suatu pengalaman atau experience tersendiri. Tapi berbeda dengan mereka seusia kita mungkin ya, kita ya. Maksudnya kalau ditanya mengenai THR TRS, setidaknya minimal kita
pernah mencicipi atau datang ke sana, merasakan sensasinya di sana seperti apa, dan itu masih melekat dengan kita pada saat kita menyebutkan kata THR dan juga TRS. Nah, bagaimana cara Anda secara pribadi kalau melihat tadi sangat luar biasa ya, juga bisa mendatangkan investor juga bagi THR dan juga TRS. Lantas kira-kira bagaimana strategi-strategi yang Anda lakukan tentunya? Ya, kalau mungkin kita ingat bahwa kita semua mengalami dan semua betul-betul asik di masa waktu beberapa waktu yang lalu kita menonton Sri Mulat ya Cak. Sri Mulat, kita terhibur sekali dengan apa cara bahasa dan apa namanya bercandaan dari pemain-pemain Sri Mulat. Kita juga ingat bahwa beberapa waktu yang lalu sekitar 1-2 tahun yang lalu ada apa namanya produksi film itu menampilkan film dengan judul yang sama tapi dengan kondisi yang berbeda. Nah, artinya bahwa kekayaan kesenian yang ada di kota Surabaya kita bisa ngemas sesuai dengan zamannya, dengan sesuai dengan kondisinya. Akan tetapi tidak meninggalkan kultur-kultur yang ada. Karena hiburan yang ditampilkan oleh semacam Ludruk, semacam Sri Mulat, dan kesenian-kesenian yang lain dimiliki oleh kota Surabaya itu sangat-sangat luar biasa dan saya bisa katakan itu tidak akan pernah mati. Akan tapi bagaimana kita bisa meng-packaging kesenian-kesenian kita itu dari zaman ke zaman. Karena kami yakin kesenian yang ada di kota Surabaya itu tiada tandingnya. Dan ini bisa kita kemas dan mengingatkan kembali kepada masyarakat Surabaya bahwa kita Surabaya itu adalah kaya dari semuanya dan juga kaya dari kesenian. Agar anak-anak muda, milenial, Gen Z juga bisa menikmati itu. Artinya bahwa nanti kita perlu kolaborasi selain dengan pemerintah kota Surabaya juga perlu kolaborasi wabil khusus dengan Bapak, dengan Dewan Kesenian, bagaimana kita bisa mempackaging tempat THR dan TRS ini bisa dinikmati semua kalangan, semua usia, dan tentunya bisa enjoy dalam kita punya THR dan TRS. Saya beralih ke Pak Tony. Pak Tony, saya setuju dengan pendapat Anda pribadi, tidak hanya masalah hiburan saja, tapi kembali ke kultural ya. Bagaimana bisa mengemas culture atau budaya dari Surabaya sendiri bisa diangkat kembali, bisa apa Pak ya, membumi kembali begitu di kota Surabaya sendiri. Tanggapan Anda secara personal, kalau kita berbicara mengenai apa yang terlintas dari keberadaan THR dan juga TRS selama ini bagi warga Surabaya? Yang sekarang ini, apalagi ada sekian tahun terakhir nggak ada fungsinya, jadi lebih mengejawantah sebagai satu aset yang tidak berfungsi, kemudian hilang sejarah-sejarah masa lalu, kenangan masa lalu, memorabilia pun juga sulit untuk dilakukan. Nah, kami tidak tahu di balik itu, kenapa sampai terjadi itu. Yang jelas adalah dalam tanda kutip responsibilitas dan kemudian sensibilitas daripada pemerintah kota terhadap aset itu kurang. Menurut kami, dalam pandangan kami sebagai Dewan begitu. Dan kita dorong pemerintah kota untuk tidak menelantarkan aset. Maka adalah perlu terkait dengan masalah THR dan TRS, perlu 2 hal yang perlu dilakukan. Revitalisasi itu menyangkut tidak hanya ansih menyangkut revitalisasi bangunannya, tetapi juga fungsinya. Lah, fungsi tadi sudah kita sentuh, lah kemudian adalah bangunannya mau seperti apa. Lah, kadang-kadang kita masih dihadapkan seringnya pemerintah kota lebih pada revitalisasi bangunan, setelah itu fungsinya embuh. Kita nggak ngerti, karena kan dalam tanda kutip fungsi itu membutuhkan inovasi dan sebagainya. Contoh adalah kalau memang kita melihat ada satu gedung aset pemerintah kota yang dibangun di Jalan Arif Rahman Hakim, yang kemudian sering dipakai untuk tempat-tempat pertemuan begitu. Convention Center. Lalu kemudian berapa persen mereka digunakan dan untuk apa? Kalau kemudian adalah kita bicara real, artinya bisa membangun lalu fungsinya yang belum maksimal. Lah, harapan kami untuk maksudnya, maaf saya potong, maksudnya lebih banyak mangkraknya begitu atau bagaimana? Nah, itu lebih tepat begitu, sarkasnya begitu. Tapi kan ini pun juga begitu. Seringkali sering kita mendengar dari apa yang disampaikan oleh masyarakat. Pemerintah lebih suka pendekatan proyek, tapi kemudian seterusnya bagaimana? Inilah kelanjutannya bagaimana? Lah, ini tadi kan kita diskusi dalam rangka itu. Bahkan adalah sekarang juga seringkali pemerintah kota kaitan dengan reinventing, penerjemahan daripada reinventing government, lalu kemudian mencoba dibangun lalu dilaksanakan sendiri, tidak begitu kan sebetulnya. Jadi kayak lebih maunya berkreasi, berinovasi, tapi lebih nampak bahwa government itu sebagai event organizer. Jadi tidak pas. Nah, untuk ini kan
kita perlukan tadi saya katakan redefinisi, reposisi dan sebagainya. Pak Tony mengatakan demikian ya Pak. Jadi kita perlu berpikir bahwa revitalisasi bangunan kita buat seperti apa. Lah bangunan apalagi kaitan dengan masalah budaya itu baru bentuknya aja membuat ada rasa. Jadi jangan sekedar hanya bikin mungkin ya maaf saja kotak dan kemudian tanpa ada sentuhan artnya gitu, jauh. Karena ini kan ya maaf kita dalam masa lalu itu sebagai satu pusat seni budaya. Kalau kita bicara seni menurut Cak Krisman ini kan seni itu sudah harus mengungkapkan ada cipta karya rasa. Nah itu harus nampak. Kalau sekedar tampilan saja, building saja, waduh, nanti akan bernasib sama dengan yang tadi saya sampaikan. Baik. Jadi tantangan terbesar dalam revitalisasi ini apa sebenarnya menurut Anda pribadi? Singkat saja. Tantangan yang terbesar menurut saya adalah niat yang tulus sebetulnya adalah mau dipakai seperti apa. Kalau kemudian tantangan besar adalah mampu nggak daripada konsep revitalisasi, niat insun revitalisasi itu adalah tidak hanya melakukan revitalisasi bangunan tapi adalah berkelanjutannya. Ada visi ke depan yang akan dikais oleh Surabaya dan juga dikaitkan ambisi besar Surabaya menjadi kota dunia juga harus masuk di dalam konsep itu. Karena kan kita melihat banyak orang mengetahui Australia, kepengen punya dream datang ke Australia gara-gara apa? Melihat gedung operanya. Nah, kemudian Surabaya kalau bisa ada opera Surabaya yang kemudian adalah bisa menghentak dunia, lalu kemudian bisa mendatangkan para pihak yang ada di mancanegara untuk datang ke Surabaya. Jadi orang datang ke Surabaya bukan ke Tunjungan Plaza saja Pak, tapi datang ke THR dan juga TRS. Begitu harapannya. Baik, kita break dulu sejenak. Pemirsa, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Usai melempar jumroh akobah, jamaah bertahalul, maka tidak heran terjadi antrean di barbershop sekitar Jamarot. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 Jawa Pos. Semoga Jawa Pos terus memberikan informasi yang objektif, edukatif, dan inovatif dalam menyajikan berbagai informasi untuk masyarakat Indonesia. Maju bersama Jawa Pos. Baik pemirsa, tiba pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Cak Pucok Risaldi. Saya ingin bertanya kepada Cak Krisman ya dari Cak Pucok Risaldi terkait mengenai beberapa hal tertentu, yaitu menurut Anda pribadi bagaimanakah dampak dari revitalisasi THR TRS ya Pak ya, atau Cak lebih tepatnya dari pusat kebudayaan ke pusat ekonomi? Ya saya kira kalau memang kan pengalaman ya, kalau jadi semua aset-aset negara yang dikelola oleh government, entah itu pemerintah kota, pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, biasanya itu memang hangat-hangat tai ayam, hangat di awalnya. Di awal saja. Tapi kemudian jadi dingin. Nah, kalau toh kemudian itu menggandeng swasta, saya kira barangkali itu mudah-mudahan ya bisa jadi solusi bagus. Hanya saja bahayanya ketika menggandeng swasta itu mereka kaitannya dengan investasi bisnis. Nah, sehingga mesti kan itu ada project oriented, ya, ada profit oriented ya. Nah, tidak boleh, jadi pemerintah kota mesti paling tidak tahulah apakah itu kesepakatan. Jangan mendominasi begitu Mas Anda. MOU atau apa itu. Paling tidak itu
tidak boleh hanya sekedar project oriented atau profit oriented, mesti ada cultural, nation, and character building oriented. Nah, jadi ada orientasi bahwa sebagai ikon kota itu bahwa profitable harus, kalau tidak dia akan mati. Tapi mesti dilihat bahwa itu punya perspektif untuk nation and character building. Baik, jangan mengesampingkan ya. Betul, karena apa? Kalau dulu ketika THR belum digusur misalnya, kita punya anak-anak SD, SMP misalnya, pengen tahu supaya mereka tahu ludruk gampang, kita bawa mereka ke THR. Pengen tahu yang orang kita bawa ke THR. Ketika itu digusur, kita kehilangan ikon kota. Ya. Nah, kalau kemudian ternyata pemerintah kota mau menggandeng swasta, saya pikir barangkali itu solusi yang bagus. Karena swasta kan nggak mungkin mau rugi. Baik. Jadi dia harus untung. Nah, tapi di dalam keuntungan itu mesti harus ada kejelasan juga, ya. Mesti juga harus ada cultural and character and national building. Character and national building mesti ada perspektif itu. Kalau tidak, baik. Sudah. Karena memang pada saat kalau kita berbicara mengenai nostalgia terlebih dahulu THR dan juga TRS, pada saat event-event penyelenggaraan untuk ada SD, SMP dan sebagainya pasti akan diarahkan ke sana, Pak. Event-event juga diarahkan ke sana secara langsung. Jadi maksud Anda pribadi adalah tetap menggandeng swasta dalam arti kata untuk bisa memperkuat berjalannya proses yang sudah ada, tapi jangan mengesampingkan adanya kultural yang memang akan dibangun sebagai kota ikonik itu sendiri. Betul. Sebab kalau tidak itu kan tidak akan beda dengan plaza-plaza yang sudah berjamuran itu. Yang itu hanya menjadi tempat untuk mendatangkan profit, tapi tidak ada perspektif untuk membangun peradaban kota. Baik. Jadi yang penting itu. Jadi Surabaya ini kalau mau bercita-cita menjadi kota internasional, harus benar-benar ada sebuah gerakan untuk membangun Surabaya menjadi sebuah peradaban yang artistik. Peradaban yang artistik. Coba misalnya kita lihat di Paris. Paris itu dikenal bukan karena pemerintahnya, bukan dikenal karena wali kotanya siapa, tapi dikenal karena art and cultural kotanya. Sebuah kota yang benar-benar punya peradaban yang baik. Nah, ini apakah menjadi gayung bersambut begitu Pak Tony? Mengingat statement Anda di awal bahwasanya tidak hanya pemerintah ini memberikan suatu ide bahwasanya revitalisasi THR dan juga TRS, tapi jangan hanya sekedar juga mengadakan penyelenggara juga sebagai event organizer juga, tapi memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk membantu proses pengembangan yang sudah ada. Tanggapan Anda pribadi menyambung disampaikan oleh Cak Risman tadi. Ya, proses demokratisasi di dalam budaya. Jadi kemudian juga politik kebudayaan, jadi politik pemajuan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah harus match dengan itu. Jadi jangan sampai hanya politik kebudayaannya itu tidak kena, tetapi hanya politik ekonomisnya, sehingga seperti yang tadi dikhawatirkan oleh para pelaku seni. Dan saya pikir semuanya harus merepresentasi, karena apa? Karena kaitan dengan THR dan TRS itu, ini adalah merupakan satu mesin dari kota, membangun sebuah peradaban kota yang memiliki karakteristik yang memang mencerminkan Surabaya, dan itu yang akan dijual. Tetapi kalau kemudian maaf kata, kemudian THR itu hanya kemudian sebagai satu tempat show-nya daripada kultur atau budaya-budaya dari asing, lalu kemudian adalah fasilitasi terhadap proses akulturasi yang lalu adalah depresiasi, bahkan adalah mendemolisi karakter kita sendiri, ya jangan gitu kan. Kami sangat keberatan. Karena apa? Karena adalah saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Cak Risman, bahwa karakter building itu adalah perlu lahir dari THR. Kenapa begitu? Karena triangle TRS, THR, dan kemudian ada berdekatan dengan makam pahlawan. Itu bukan satu set plan yang tanpa maksud, tetapi adalah ada satu spirit yang harus dibawa di dalam THR itu. Jadi ini bukan ansi bisnis, tetapi ini ada sebuah karakter yang harus lahir dari situ, peradaban yang jauh lebih luar biasa. Baik, menarik apa yang disampaikan oleh Cak Risman tadi, Mas Ahmad, bahwasanya mencoba untuk membuat Surabaya bukan hanya sebagai kota industri saja, tapi melihat kota Surabaya dengan culture-nya, dengan budayanya begitu. Orang datang ke Surabaya karena ingin melihat culture atau budayanya secara langsung dari tempat ikonik tadi itu sendiri. Tapi menurut Anda bagaimana? Perlu PR yang panjang nggak? Nafas yang panjang nggak untuk membuat hal tersebut menjadi real atau nyata? Tidak. Jadi saya sepakat dengan Cak Risman, dengan Pak Tony, bahwa semua hal yang perlu kita susun nantinya, yang paling penting adalah kultur struktur kita, building kita bagaimana. Gitu. Karena apa yang saya katakan tadi, bahwa kami ini di Kadin Surabaya
bergandengan tangan dengan pemerintah Kota Surabaya untuk berupaya untuk berusaha bagaimana bisa merevitalisasi THR dan TRS. Sebenarnya Cak dan Pak Tony, kami ini dari Kadin Surabaya dipelopori oleh Ketua kami Kadin, kami punya beberapa gagasan. Gagasan itu yang meliputi bagaimana kita bisa menampilkan taman hiburan, tapi juga bagaimana bisa menampilkan juga seni kebudayaan, dan tentu pasti adalah bagaimana Surabaya ini bisa kita munculkan sebagai ikonik. Saya setuju dengan kalau kita berkunjung ke Australia. Kita Australia lihat apa sih? Kita pasti lihat Opera House. Kita bermimpi bahwa kita memiliki Opera House. Kita pergi ke Paris, kita melihat luar biasa dengan seninya yang luar biasa, gitu kan? Dan di Surabaya ini punya luar biasa banyaknya itemnya. Dan kita berkomitmen bahwa Kadin Surabaya selain bagaimana kami sebagai pengusaha untuk menciptakan revitalisasi THR itu untuk tidak hanya sebagai pusat ekonomi. Baik. Kalau tadi dikatakan sama teman-teman tadi bahwa ini bisa jadi sebagai pusat ekonomi saja, tapi bukan. Kadin berkomitmen tidak hanya dari sisi pusat ekonomi, Pak Tony, Pak Cak Risman, bahwa ini juga akan bisa jadi sebagai pusat kesenian, bisa jadi sebagai pusat festival, bisa jadi pusat kuliner. Baik. Tentu apa yang dimiliki sumber daya di Surabaya ini bisa kita adop semua yang ada di Surabaya. Kalau ngomong jangka panjang, nafas panjang, saya rasa tidak. Asal kita semua duduk satu meja, sevisi satu misi untuk bagaimana TRS ini bisa kita jalankan, bisa kita revitalisasi sesuai dengan kemauan semua pihak, dan tentunya bisa dinikmati oleh banyak masyarakat, wabil khusus masyarakat Surabaya, dan tentu bisa mendatangkan orang luar dari kota Surabaya. Baik, pertanyaan terakhir sebelum saya break, Mas Ahmad, kira-kira apa daya tarik terkuat yang memang harus dibangun di TRS dan juga THR untuk bisa menarik orang dari luar Surabaya datang ke tempat itu? Ya, kami ada 10 gagasan. 10 gagasan itu termasuk bagaimana kami juga menjadikan pusat kuliner di sana. Kami juga akan menjadikan pusat game di sana. Kami yang paling penting adalah di Surabaya ini mungkin belum ada satu tempat untuk bikin pusat festival. Karena selain tempat hiburan yang mungkin dibikin tempat dan sebagainya mungkin seperti sebelumnya, kami ingin TRS ini juga sebagai pusat festival dan pusat edukasi. Baik. Jadi bukan serta-merta orang datang masuk kayak dulu kita masuk, kita mandi bola, ya kan, kita naik kuda-kudaan atau kita naik bom-bom, kan tidak. Tapi di situ akan dijadikan titik poin untuk melaksanakan festival, untuk sebagai pusat kuliner. Sekarang kita punya berapa masakan atau kuliner khas Surabaya? Ada berapa item, Pak? Ratusan item yang terlahir ada di kota Surabaya. Tentunya kami juga menginginkan di situ sebagai pusat kuliner. Jadi semua segmen akan harapannya berkunjung ke THR dan all in one, begitu all in one. Jadi one stop station. Baik, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia, Senin hingga Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucari Saldi. Saya ingin bertanya kepada Cak Risman ya, terkait mengenai Sekretariat DKS, Pak. Ini pernah ditawari untuk dipindahkan ke kawasan THR. Nah, di mana sebelumnya di Balai Pemuda dulu ya, ini seniman sempat menolaknya. Bagaimana saat ini? Ya saya kira memang kalau DKS itu kan pusat sejarahnya di Balai Pemuda. Nah, kita ini ngomong DKS apa ngomong DKS aja? DKS dulu nih. Kalau DKS saya rasa DKS itu kesejahteraannya di Balai Pemuda. Nah, karena itu sanksi kulturalnya itu di situ. Jadi saya kira kalau ngomong Dewan Kesenian ya idealnya tetap di Balai Pemuda. Gitu. Meskipun nanti akan ada TRS dan juga THR, tidak akan berpindah ya, begitu ya. Baik. Maksud saya begitu. Baik. Nah, kalau kemudian ngomong soal ini, saya boleh ngomong terus? Iya, silakan. Nah, kalau ngomong soal apa akar kultural kota, Surabaya ini kan multikultur dan pluralis ya. Jadi kalau ngomong nanti THR itu direvitalisasi, makanya tadi saya tambahkan 2 kata, bukan revitalisasi saja, tapi mesti ada relevansi dan aktualisasi. Nah, berkaitan dengan relevansi, misalnya ngomong
Surabaya ini sebagai kota yang multikultur dan pluralis ya. Baik. Nah, kalau misalnya mau dikembalikan revitalisasi menjadi THR masa lampau, kan ada wayang orang, ada ketoprak, itu kan hanya kebudayaan Jawa. Padahal di Surabaya ini ada Arab, ada Tionghoa, ada sebagian Eropa, ada multikultur. Jadi harapannya adalah, saya kira kalau kita mau konsisten dengan kota yang multikultur dan pluralis, dan itu adalah kota masa depan, peradaban masa depan, maka kalau mau taman hiburan rakyat itu juga saya kira mungkin bisa menggandeng konjen-konjen asing yang ada di Surabaya. Ada konjen Amerika, ada Perancis, ada Gudwe, pusat kebudayaan Jerman, ya, ada pusat konsul Jepang. Saya kira mungkin itu kalau tadi dibilang oleh Mas Ahmad itu ada menjadi pusat festival, bisa menggandeng konjen-konjen itu. Ya. Nah, itu adalah persiapan akar pondasi supaya Surabaya sebagai corong kita begitu maksudnya. Yang futuristik. Yang more civilized, yang menjadi kota yang punya peradaban jauh ke depan. Jadi tidak hanya mengeleluri masa lampau, masa lampau ya itu sebagai akar, sebagai pondasi. Tapi tidak berhenti di sana, tidak berhenti pada yang nostalgik, tapi harus futuristik. Kalau berhenti pada nostalgik, habis sudah, pasti diterang zaman. Yang futuristik itu adalah harus profitable. Kalau nggak profitable, akan tertelan zaman. Lalu kira-kira bagaimana saat ini aktivitas kesenian dan juga kebudayaan di THR saat ini, menurut Anda pribadi? Ya mau digusur. Jadi gimana? Jadi waktu itu kan kita Dewan Kesenian kita memberikan banyak masukan apa gitu. Bahkan kita ikut kawan-kawan seniman untuk berdemo untuk mempertahankan THR saat itu. Bukannya kita tidak setuju dengan pemerintah kota, tapi persoalan kemudian bagaimana ikon sebuah kota itu harus di-create dengan cara pandang dan mindset yang modern. Buktinya apa? Begitu digusur, sampai sekarang juga nggak ada gantinya. Nah, untung saya dengar tiba-tiba begitu, ini mungkin satu perihal yang bagus nih. Kawan-kawan muda Kadin dilibatkan. Kawan-kawan yang penciumannya terhadap profit itu sangat tajam. Saya kira itu langkah bagus. Betul. Mereka mungkin bisa melihat 10 langkah, 20 langkah ke depan. Daripada intuisinya kuat begitu Mas Anda. Makanya itu harus profitable. Mereka bidangnya itu. Baik. Saya melihat Pak Tony melihat dengan cukup serius, Pak. Ada yang menambahkan, Pak? Silakan Pak Tony. Ya, melihat THR dan TRS ini jangan jadi satu dan kemudian aktivitas kesenian kebudayaan, Pak. Ya betul, aktivitas kebudayaan ini kan sudah tersegmentasi sejak lama. Taman remaja artinya kan sudah jelas segmennya adalah pada gens begitu kan. Nah kemudian dari THR yang hiburan itu adalah sebetulnya memang itu sebuah ruang hiburan, tetapi di dalam hiburan itu ada edukasi, ada penceritaan tentang sesuatu, peristiwa-peristiwa tertentu yang akhirnya orang menjadi grow up. Apa sih yang harus berubah dari kita, apa yang harus berubah dari kota, supaya nggak ketinggalan zaman dan tetap kota ini memiliki visi yang lebih bagus untuk ke depannya gitu. Menangkap hal ini kan dibutuhkan sebuah manajemen THR dan TRS yang lebih peka dan kemudian mengerti kira-kira megatrend 2004 sampai 2045 kalau kita mau menjadi Indonesia emas. Kira-kira 2045 itu seperti apa sih? Zaman ini akan berkembang dan kemudian adalah THR dan TRS ini harus seperti apa? Jadi mampu membaca itu. Kalau kemudian kita gelap, nggak bisa membaca hal itu, it's impossible apa yang disampaikan oleh Mas Krisman. Walaupun toh kita memiliki mengandalkan gensi yang lebih bisa mencium aroma daripada profitable, tetapi kalau tidak bisa menjangkau hal yang lebih visioner ke depan, juga nanti akan nggak bisa berkembang. Nah kemudian ini kan statement yang saya sampaikan kan sebagai satu tantangan. Bagaimana para pihak yang terlibat, apakah Pemkot ataukah mungkin dari Kadin atau mungkin para pelaku seni budaya, lalu kemudian adalah tidak hanya berhenti di sini tapi mengikuti hal itu. Katakan juga, kalau tadi dikatakan bahwa nantinya itu potensi-potensi daripada kebudayaan seni dan sebagainya akan dimasukkan di situ. Lalu kesiapan pemerintah dan kita semua mengisi setelah kita buildingnya itu ada, kemudian revitalisasi bangunannya ada. Lalu kemudian kan kontennya kan harus ada. Nah kemudian prepare terhadap itu kan harus dilakukan mulai sekarang. Lalu mestinya kan riset-riset kaitan dengan masalah seni dan budaya itu kan perlu dilakukan. Apa yang akan disampaikan nanti supaya
begitu jadi langsung nyambung. Jangan sampai kemudian ada delay, lalu kemudian masih bahkan kita gagap. Lalu kemudian ada perdebatan lagi, lalu kemudian ada pendapat, oh kita salah membuat bangunannya ini. Ini satu hal yang menurut saya kecelakaan-kecelakaan yang memang disengaja, bukan satu yang itu kejadian yang tiba-tiba disengaja, betul menurut Anda pribadi. Sengaja, karena apa? Membuat sesuatu tidak bervisi. Gitu. Mestinya kan seperti kita melakukan penggodokannya belum jelas begitu Mas Anda. Jadi kan kita harus mulai menghitung input, kemudian proses output. Outcome-nya apa? Nyambung, jangan hanya input, proses, lalu ending. Nah ini merugi kita. Cukup masuk akal, begitu yang Anda sampaikan. Saya beralih ke Mas Ahmad, secara pribadi, optimisme yang sudah Anda bangun secara langsung, berkolaborasi dengan Pemkot secara pribadi, begitu. Tanggapan Anda pribadi bagaimana? Apakah dengan 10 visi misi atau boleh dikatakan 10 gagasan yang Anda sampaikan terkait dengan kolaborasi itu akan berjalan dengan cukup lancar, mencapai tahapan yang sudah diinginkan bersama? Karena melihat tantangan dan juga PR-nya begitu luar biasa untuk membangun THR dan juga TRS menjadi arah lebih baik lagi. Jangan dijawab dulu, kita harus break sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Usai melempar jumroh Aqobah, jamaah bertahalul, maka tidak heran terjadi antrean di Babersot sekitar Jamarot. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir untuk program acara kita bincang-bincang masih dengan tema kita atau bahasan kita yaitu arah revitalisasi THR dan juga TRS. Tadi sempat saya ajukan pertanyaan kepada Mas Ahmad terkait mengenai beberapa optimisme yang sudah dibangun sedemikian rupa ya, terkait mengenai gagasan yang berkolaborasi dengan Pemkot Surabaya menangani atau mengatasi permasalahan THR dan juga TRS ini, revitalisasi lebih tepatnya. Tanggapan Anda pribadi, optimisme yang sudah Anda bangun ini? Ya, jadi apa yang kami sampaikan tadi, Pak, terkait masalah ada beberapa gagasan yang digagas oleh Kadin untuk bagaimana kita bisa merevitalisasi THR dan TRS untuk ke depan. Nah, 10 gagasan itu lahir bukan serta-merta karena ideologi dari Kadin atau mungkin selera dari Kadin. Akan tetapi 10 gagasan itu kita buat, kita rancang dengan mendengarkan kebutuhan atau pemasukan dari masyarakat Surabaya. Nah, oleh karenanya dari banyak masukan, dari banyak harapan dan keinginan untuk bagaimana THR dan TRS ke depan, itu oleh karenanya kami membuat 10 gagasan yang akan kami sampaikan dan akan kami lakukan untuk bagaimana kita bisa merevitalisasi THR dan TRS lebih baik. Nah, terkait 10 gagasan itu saya bisa menyimpulkan bahwa 10 gagasan ini sebenarnya adalah kombinasi dari nostalgia dan futuristik. Baik. Karena nostalgia dan futuristik ini bisa dikombinasikan, bisa disatukan untuk THR dan TRS lebih baik ke depannya. Dan kami optimis sekali, bukan hanya karena serta-merta THR TRS ini dilakukan untuk bagaimana kemudian menjadikan pusat ekonomi, atau tadi bisa lebih karena profitable, tapi kami berbicara bagaimana tempat-tempat THR dan TRS ini kita revitalisasi dengan 10 gagasan-gagasan yang diharapkan oleh masyarakat Surabaya bisa terlaksana dan menjadi pusat hiburan yang ada di kota Surabaya. Karena terus terang kami di Surabaya ini perlu ada satu tempat yang one stop, yang kami bisa menikmati segala hiburan, dari hiburan rakyat, dari hiburan pusat kuliner, dari festival, dari pemain game juga bisa di sana, bisa dijadikan juga sebagai pusat olahraga juga di sana, dan tentu orang-orang semua jika pengen sesuatu hiburan ingatnya TRS, ingatnya THR. Gitu. Dan tentu di sana yang paling pasti adalah kita bisa mengkombinasikan nostalgia, terutama kebudayaan yang lahir dari kota Surabaya dengan futuristik, dengan lahirnya beberapa kultural yang disampaikan dengan Cak Krisman tadi, itu bisa ditampilkan di THR dan TRS. Baik, kalau kita berbicara persentase, mohon maaf Mas Ahmad, terkait mengenai perkembangan dan juga kemajuan dari THR dan juga TRS setelah kita menjalankan 10 ide tadi, itu kira-kira bisa mencapai berapa persen begitu?
Ya kalau bicara capaian gagasan ini kan kami baru launchingkan gagasan ini dan insya Allah Mas nanti kita akan sampaikan juga ke masyarakat tentang ada 10 sampai 45 gagasan juga di luar THR dan TRS. Kami juga punya 45 gagasan. Apa 45 gagasan ini yang digagas oleh ketua Kadin kami Pak Mas Ali Effendi untuk bagaimana 45 gagasan ini bisa untuk menjadikan Surabaya sebagai kota peluang di tahun 2045. Kita bicara kota peluang, karena kita bicara 2045 adalah semangat kita untuk menuju Indonesia Emas, akan tapi kita fokus ke Surabaya bagaimana bisa menjadi kota peluang di tahun 2045. Nah, untuk kita bicara THR-TRS terkait masalah optimisme dan berapa peluang atau berapa persentasinya, kalau kami sebagai pengusaha yakin 100% itu bisa kita tampilkan. Itu yang saya tunggu. Dan tentu optimisme yang cukup tinggi. Betul, 100%. Dan tentu 100% ini bisa dicapai jika kami Kadin selaku pengusaha beserta dengan pemerintah Kota Surabaya dan bergandengan tangan dengan semua elemen, dengan semua pihak, kolaborasi. Untuk apa? Untuk bisa menciptakan THR dan TRS menjadikan pusat hiburan di Kota Surabaya. Dan tentu bisa menarik untuk kota-kota yang lain berkunjung ke Kota Surabaya untuk menikmati THR dan THR. Luar biasa. Saya berasa seperti acara debat wali kota ya. Kita beralih. Ke saya begitu sini sih ya. Pak Tony singkat saja. Waktu kita terbatas Pak Tony. Ada yang perlu kita ingat juga. Kemudian kita melihat masa lalu dan kita melihat ke depan dari hal yang penting. Tetapi kita juga perlu pikirkan bahwa THR dan TRS kita nanti itu juga bisa menjadi, kalau di zona lain kan ada balance of power, tetapi adalah ini balance of culture gitu. Ada culture pinggiran, ada culture tengah, ada culture bawah, ada culture atas. Ini posisi TRS dan THR harus bisa menjadi balance itu. Supaya apa? Tidak ada satu disparitas antara terutama spirit bertumbuh kita itu adalah berbeda, ada kesenjangan gitu. Baik, jangan singkat saja, waktu kita terbatas. Silakan. Ada yang sampaikan pada pemirsa Jawabos TV? Ya, saya tertarik pada kalimatnya kawan satu itu Mas Ahmad. Nostalgik dan futuristik. Itu kata kunci. Nah, makanya itu tadi saya bilang berulang kali, saya bilang perkara relevansi dan aktualisasi. Kalau kita konsisten Surabaya ini sebagai kota yang multikultur dan pluralis, maka ketika THR itu akan direvitalisasi, maka hubungi itu konjen-konjen asing itu. Sesekali ada misalnya ada Hadra, Arab dari Hadramaut, sesekali ada wayang Potehi, sesekali ada wayang Jepang, Kabuki itu misalnya. Supaya itu futuristik. Anak-anak kita, generasi yang akan lahir. Jadi nggak identik nanti ya? Kenapa? Jadi nggak identik nanti, lebih plural, lebih banyak sekali. Betul. Begitu. Jadi makanya itu tadi saya garis bawahi nostalgik dan futuristik. Nah, yang nostalgik itu wayang orang tetap ada, ludruk tetap ada. Tapi ada Kabuki Jepang, ada itu kata kuncinya, nostalgik dan futuristik. Sebenarnya 1 jam tidak cukup, mungkin kita akan buat atur lagi waktunya menjadi 3 jam begitu ya. Saya ucapkan terima kasih Mas Ahmad atas waktunya, Pak Tony terima kasih, dan juga Cak Risma terima kasih senang bisa berbincang dengan Anda, dan kita ketemu kesempatan sukses untuk Anda bertiga. Pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucor Risaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa menyaksikan Jawabos TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.